Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua, Peak of True Martial Arts. Lalu kemudian Nevang pun mengeluarkan mutiara api ilahi untuk diperlihatkan kepada bocil imut. Bocil imut Xiaojio mencoba untuk menyentuhnya, tapi terpental oleh kekuatan mutiara api ilahi yang ternyata itu adalah api surgawi yang dalam mutiara api ilahi. Bocil api surgawi tidak suka disentuh oleh bocil imut. Bocil api surgawi itu pun meminta untuk dilepaskan. Ia juga berdebat dengan bocil imut. Bocil api surgawi juga tidak suka dikekang dengan mutiara api ilahi. Setelah hal itu, Nevang menjelaskan secara rinci kepada bocil imut tentang api surgawi dan juga tentang mutiara api ilahi ini yang sebenarnya berasal dari mana. 说来话长。胡说！ Bocil imut pun mengatakan mungkin mutiara api ilahi ini adalah harta karun dari penguasa api ilahi. Ternyata penguasa api ilahi adalah sosok perkasa di domain dewa. Dikatakan dia memiliki harta karun yang dapat menyerap api yang tertinggi dan mengubahnya menjadi api ilahi. Dijelaskan oleh bocil imut selama perang besar pertama antara dewa dan iblis, terlihat bocil imut Xiaojio sambil mempermainkan api surgawi yang ada dalam mutiara api ilahi. Tidak ia sangka juga bahwa harta ini dijaga oleh Hualing. Lalu kemudian bocil imut Xiaojio membisikkan sesuatu kepada Nevang agar membuat bocil api surgawi menjadi patuh. Hingga akhirnya Nevang dan bocil imut akan melakukan sesuatu yang membuat api surgawi menjadi patuh. Hal itu pun membuat api surgawi menjadi ciut dan siap memasak. Pemurnian pil, ia juga unggul dalam segala hal, bahkan bisa menyempurnakan artefak tingkat kaisar. Nevang pun mengeluarkan pedangnya dan nampaknya sudah waktunya untuk mempunyai pedang yang cocok. Kata bocil imut Xiaojio, di perpustakaan Mansion Pri ada buku rahasia tentang penempaan artefak. Temukan lebih banyak token ilahi agar bisa membukanya. 仙府书阙中有炼器。 Sementara itu di tempat lain diperlihatkanlah ada seorang pelayan yang melapor kepada seorang wanita. Wanita itu pun menanyakan apakah ada kabar dari wilayah Laut Barat. Bocil itu pun menjelaskan token ilahi sekali lagi lenyap tanpa jejak dan telah meninggalkan Gunung Naga Terbang. Wanita itu pun menyuruh lanjutkan penyelidikan secara lebih rinci. Wanita itu juga mengatakan bahwa segala sesuatu tampaknya menjadi semakin menarik. Namun tiba-tiba saja di tempatnya itu ada foto Raja Zhenwu yang entah apa hubungannya dengan wanita tersebut. Sementara itu di sekte dunia bawah terlihat Nona Feng Shuang melapor kepada seseorang. Seseorang itu nampak sangat marah karena Nona Feng Shuang malah membawa token ilahi sejati yang palsu. Ditambah lagi ini barang palsu yang menyebabkan satu kematian dan satu cedera. Ia pun menghancurkan token palsu tersebut dengan kekuatannya. Nona Feng Shuang sontak langsung bersujud dan mengatakan kepada orang yang ia sebut sebagai penjaga keenam, tanpa membawa token ilahi, ia tidak bisa membedakan yang asli atau palsu. Mendengar itu, penjaga keenam menjadi marah. Apakah Nona Feng Shuang menyalahkan ketua sekte dunia bawah? Diperkenalkanlah penjaga keenam sekte dunia bawah yang bernama Feng Yang Chou. Kata Feng Chou, menurut aturan sekte, Nona Feng Shuang harus dihukum berat atas kesalahannya. Akan tetapi tuan dan ketua sekte dunia bawah baik hati mengizinkan Nona Feng Shuang untuk menebus kesalahannya. Ia pun menyuruh Nona Feng Shuang untuk bersiap nanti setelah diberitahu harus segera berangkat kapan saja. 随时动身。 Berpindah kepada Nevang yang sudah berubah penampilannya dan bajunya juga sudah berbeda.
Adik ketiga dari klan naga memuji Nefeng yang berpakaian seperti ini. Seperti ini sudah seperti orang yang memiliki status tinggi. Dengan begitu maka mereka bisa pergi dan melakukan apapun yang mereka mau. Namun ia diingatkan oleh Aomang sebelum menjadi kaisar monster, jangan terlalu terlihat menonjol. Jika melanggar aturan, maka adik ketiga klan naga ini akan mendapat hukuman sesuai aturan. Kata Nifang, pastinya adik ketiga klan naga yang bernama Aoking ini tahu batasannya, dan Aoking pun akan bertindak sesuai aturan. Dikarenakan Nefeng juga sangat mengenal dirinya. Diberitahu oleh ketua klan naga bahwa leluhur klan naga dengan susah payah mendirikan gunung naga terbang, tapi sekarang gunung naga terbang malah hancur berkeping-keping. Disampaikan oleh Nefeng bahwa Pulau Naga Emas merupakan kelanjutan dari masa lalu, awal yang baru untuk masa depan. Ia pun nampaknya menyuruh anggota klan naga untuk tinggal di Pulau Naga Emas, dan ketika tetua tertinggi menerima ketua klan naga dan lainnya, maka kemajuan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ketua klan naga merasa bersalah karena ia gagal menghabisi leluhur Haotian yang menyebabkan Nefeng yang harus turun tangan sendiri. Akan tetapi Nefeng lah yang justru merasa bersalah, karena sebab ia bertarung dengan leluhur Haotian, gunung naga terbang menjadi hancur seperti itu, dan juga menyebabkan ketua klan naga dan lainnya harus pergi dari tanah airnya. Namun kata Aoking jangan begitu merasa bersalah karena mereka adalah saudara. Karena ini juga pertama kalinya dalam seumur hidupnya melihat seseorang seperti Nefeng bisa menghabisi 4 orang di ranah yang lebih tinggi, dan Nefeng ditakdirkan untuk mengguncang seluruh dunia dengan kekuatannya. Ketika saatnya itu tiba, Nefeng diingatkan untuk jangan melupakan saudara-saudaranya. Nefeng juga berkata agar Aoking ini segera temukan istrinya sesegera mungkin. 收敛点。 你未来 Saat itu Xiaowu menanyakan kepada kakaknya kapankah Nonalan akan selesai dalam pengasingannya. Bisakah mereka tepat waktu di sana untuk berteleportasi? Lalu tidak lama muncullah seseorang yang cantik, dan ternyata orang itu adalah Nona Yuyan yang sudah berubah penampilannya. Bajunya juga sudah berbeda seperti Nefeng. Dikatakan oleh Aoking bahwa Nefeng sangat beruntung bisa mendapatkan wanita cantik seperti ini. Dikarenakan semua orang sudah berkumpul, kata Nefeng, mari segera berangkat sekarang. Sementara terlihat Master Zen dan para anggota Pulau Naga Emas sudah menunggu Nefeng dan lainnya. Master Zen juga memberikan peta yang sudah ia tandai sebagai jalan yang aman. Namun Master Zen tidak bisa mengantar Nefeng. Lalu kemudian Master Zen dan 2 anggota Pulau Naga Emas mengaktifkan formasi teleportasi. Setelah teleportasi muncul ketua klan naga dan adik-adiknya pun masuk ke dalam sana. Tapi beda dengan Aoking, sebelum masuk ia mengatakan kepada Nefeng, setelah ia menjadi kaisar monster, ia akan pergi mencari Nefeng. Dikatakan oleh Nona Yuyan, mereka berdua juga harus segera berangkat. 保重。后会。 Nefeng menanyakan pendapat Nona Yuyan tentang hal itu. Nona Yuyan bilang ia akan bergabung dengan kota Shura. Ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Namun kata Nefeng, ia kenal beberapa murid elit dari kediaman penguasa kota. Mungkin ia bisa memasukkan Nona Yuyan ke sana. Tapi kata Nona Yuyan, ia harus mengandalkan diri sendiri dan tidak memakai orang dalam. Nefeng mengakui bahwa Nona Yuyan berbeda dengan masa lalu. Tentu saja, kata Nona Yuyan, karena masa lalu hanya akan membuatnya tertahan dan juga tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri. Dan sekarang ia sudah menemukan jawabannya. Ditambah lagi sekarang kekuatan Nefeng belum pulih sepenuhnya. Daripada itu, ialah yang akan melindungi Nefeng. Dengan hormat, Nefeng pun mengatakan ia akan mengandalkan martial science Yuyan. 贫嘴。
Sementara itu, di tempat lain, ada seorang murid yang melapor kepada gurunya bahwa Nona Bing dan yang lainnya akan segera tiba. Ternyata itu adalah Master Suding, penguasa kota Shura. Master Suding pun menanyakan tentang Chang'an. Kata murid itu yang bernama Fuji Jianxin, martial science tingkat 7, bahwa Chang'an masih menolak keluar dari pengasingan karena kata Chang'an, jika belum menembus ranah maka ia tidak akan keluar dari pengasingannya. Lalu tidak lama muncullah Nona Bing dengan penampilannya yang sudah berbeda dan juga cantik. Bahkan hal itu membuat Fuji Jianxin menjadi terpukau dengan kecantikan Nona Bing. Nona Bing dan dua murid itu memberikan salam kepada Master Suding. Master Suding memberitahukan kepada Nona Bing dan dua lainnya bahwa 2 bulan ke depan ia akan merekrut murid secara langsung secara terbuka untuk dipersiapkan sebagai calon penerusnya. Nona Bing dan 2 murid lainnya sebagai anggota terdaftar tidak boleh mengendurkan kekuatan dan melewatkan kesempatan untuk menjadi penerusnya. Sedangkan Nona Bing bertanya-tanya apakah 2 bulan lagi suaminya yakni Nefeng akan kembali. Dikatakan oleh Master Suding bahwa martial science tingkat 5 sampai 9 semuanya dapat ikut serta pergi ke ujian istana bawah tanah dan lulus. 2 murid yang mengikuti Nona Bing itu bernama Jian Gui dan Fang Cheng. Masing-masing dari mereka martial science tingkat 8. Jian bilang bahwa katanya roh hantu tingkat tinggi di istana bawah tanah sebanding dengan ranah kaisar. Bukankah itu percuma jika tingkat 4 yang pergi? Namun menurut Nona Bing ini adalah kesempatan bagus. Ditambah lagi gurunya dengan sengaja menurunkan hambatan masuk dan Nona Bing pasti akan melakukan yang terbaik. Master Suding percaya bahwa ia tidak salah dengan keputusannya yang terus mempertahankan Nona Bing menjadi murid. Fang Chen memuji Nona Bing yang baru saja 3 tahun bergabung, tapi sudah naik ranah sebanyak 3 tingkat, sedangkan mereka saja yang berkultivasi selama 1000 tahun baru mencapai puncak tingkat 8. Mereka berdua pun merendah dan tidak sebanding dengan Nona Bing. Fang Chen meminta bantuan kepada senior Jianxin untuk membantu mereka, tapi kata Jianxin teknik gabungan pedang mereka berdua bahkan tidak kurang dari puncak tingkat 9. Hingga akhirnya Master Suding menyuruh mereka berdua untuk fokus berlatih di pengasingan. Terlihat Master Suding menahan Nona Bing dan Jianxin untuk pergi. Ia menanyakan apakah ada kabar tentang Nefeng, yang ternyata belum ada kabar. Master Suding mengetahui bahwa Nona Bing mengkhawatirkan Nefeng, tapi tidak perlu terburu-buru. 简心不亚于9重巅峰，我知你记挂他的消息。 Tapi saat itu Jianxin justru memprovokasi jika Nefeng benar-benar peduli pada istrinya. Mengapa meninggalkan kota ini begitu lama? Namun kata Master Suding, konferensi seni bela diri 3 pilar 1,5 tahun lagi akan diadakan. Ia pun menyuruh Jianxin untuk membantu 3 tetua, yakni memastikan perekrutan murid. Terlihat Master Suding memperlihatkan giok penenang hati. Ia pun memberikannya kepada Nona Bing. Mungkin itu akan membantu masalah Nona Bing yang khawatir kepada Nefeng. Sedangkan Jianxin bergumam ia akan membuktikan bahwa siapa pasangan yang lebih sempurna, dan nampaknya ia akan merebut Nona Bing dari Nefeng. Waduh, tidak semudah itu Ferguson. Nantinya keok sama Nefeng. Sementara Nona Bing juga bergumam ia harus menyingkirkan bahaya tersembunyi sebelum suaminya datang ke kota Shura. Kemudian muncullah tetua ketiga bernama Wuji. Ia pun melihat Jianxin yang berambisi kepada Nona Bing, dan nampaknya ini akan seperti dulu, rela mengorbankan persahabatan demi cinta. Di sisi lain, kembali kepada MC Nefeng yang bersama Nona Yuyan tiba di kota Shura. Mereka pun melihat rombongan kuda dari kerajaan Xia dan kerajaan Yong. Mereka sedang berjalan di atas. Rombongan kuda itu pun mendarat, tapi dicegat oleh para penjaga. Namun setelah menunjukkan tanda pengenalnya, akhirnya rombongan kuda itu pun dipersilahkan masuk oleh penjaga.
Ternyata ini adalah konferensi bela diri yang disebutkan oleh Master Suding sebelumnya. Orang-orang di sana juga membicarakan bahwa dinasti Xia dan dinasti Yong datang pada saat yang bersamaan. Dua orang di sana tahu bahwa dua dinasti itu mereka mencegah lawan mengambil inisiatif. Hingga akhirnya Nefeng dan Nona Yuyan juga masuk ke dalam kota Shura. Setelah di dalam kota, Nefeng ditabrak oleh seseorang dan nampaknya Nefeng mengenal orang itu, yang ternyata orang itu adalah Fang Man. Akan tetapi Fang Man yang melihat Nefeng, ia pun mengajak Nefeng untuk berbicara di tempat lain saja. Diketahui Fang Man dicari oleh dua orang praktisi, yang salah satunya praktisi Buddha yang pernah melawan Nefeng. 此处不便说话，跟我来。之后， Kembali kepada Nefeng, Fang Man menceritakan bahwa setelah Nefeng pergi, orang-orang itu berusaha untuk menyergapnya di malam hari. Untungnya ia selalu bisa kabur di berbagai tempat sebelum malam tiba. Namun ketika berjalan tersebut, Nona Yuyan melihat seseorang yang memakai teknik cukup rumit. Orang itu terlihat memakai kertas. Fang Man memberitahukan bahwa praktisi itu adalah Tuan Muda Xiao Chen. Dia adalah pria yang baik tapi agak aneh, karena Xiao Chen tidak pernah berusaha berkultivasi selain makan dan tidur. Dan selain itu sangat suka menikmati kesejukan dan melamun saja. Namun mereka dikejutkan dengan Xiao Chen yang menegur. Membicarakan orang lain bukanlah kebiasaan yang baik. Ia pun menyuruh Fang Man untuk tidak melakukannya lagi. Xiao Chen juga tahu bahwa Nefeng dan Nona Yuyan bukan orang sini. Ia pun menanyakan apakah akan menampilkan sebuah pertunjukan. Yang dimaksud oleh Xiao Chen adalah konferensi seni bela diri 3 pilar, pertempuran untuk posisi penguasa kota. Namun Nefeng bilang ia tidak tertarik, ia hanya sedang mencari seseorang. Xiao Chen juga mengatakan bahwa ia dengar Nona Bing yang baru saja menjadi martial science tingkat 4 merupakan salah satu kandidat terdepan untuk posisi penguasa kota, dan mungkinkah Nona Bing itu yang dicari oleh Nefeng. Mendengar hal tersebut, Nefeng menjadi heran mengapa Xiao Chen bisa mengetahuinya. Bahkan ia juga tidak bisa mengetahui ranah dari Xiao Chen ini. Sedangkan Xiao Chen mengatakan kerja keras akan membuahkan hasil untuk orang yang tekun. Dan semoga saja mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan. 我们都能如愿。 Setelah masuk ke dalam kedai, dijelaskan oleh Fang Man bahwa Nona Gong, ia dengar dia diangkat sebagai murid oleh seorang guru dari kuil Dao Surgawi dan juga telah pergi. Sedangkan untuk Ling Jun, dia telah pergi selama beberapa bulan dan saat ini tidak ada di kota. Nona Yuyan menyarankan kalau begitu mereka langsung saja menuju kediaman penguasa kota dan meminta bertemu dengan Nona Bing. Namun kata Fang Man, semua murid penguasa kota saat ini sedang mundur kecuali yang bernama Jansin. Meski begitu, kata Nefeng, ia dan Nona Bing adalah suami istri. Mengapa ia bisa dianggap sebagai orang luar? Dengan membisikkan, Fang Man memberitahukan bahwa Jian itu menyukai Nona Bing. Karena saat itu Fang Man tidak sengaja mengetahui keberadaan Nefeng. Ia pun berencana pergi untuk memberitahu, akan tetapi ia diusir oleh Jianxin itu. Namun kata Nona Yuya, Nona Bing pasti bisa menjaga dirinya. Tapi tetap saja Nefeng menjadi marah. Dia percaya pada istrinya, tapi jika Jansin itu bertindak macam-macam pada istrinya, ia pun akan memberikan pelajaran kepada Jansin tersebut. Nefeng juga menanyakan kepada Fang Man, dengan kultivasi saat ini bagaimana caranya bisa bergabung dengan kota Shura. Dijelaskan oleh Fang Man, dalam 20 hari ke depan akan diadakan pertarungan antara para martial science tingkat menengah dan hanya perlu masuk 3 besar untuk bergabung dengan kota Shura. Nefeng pun bergumam ia akan menangani masalah penting dengan besi materoid pemberian senior Pang. Lalu kemudian Nefeng dan Nona Yuyan pergi ke sebuah toko
Di sana, Nefeng memperlihatkan besi meteorit langit. Penjaga di sana mengetahui besi meteorit langit Crimson sangat sulit untuk didapatkan karena bisa digunakan untuk menempa senjata tingkat kaisar ditambah dengan bahan pelengkap yang baik. Dapat membuat senjata tingkat raja ataupun raja dewa. Nefeng mengetahui bahwa senjata Nona Yuyan adalah tingkat suci dan setelah ia menguasai penempaan senjata, ia akan menempa senjata ilahi untuk Nona Yuyan. Namun disampaikan oleh penjaga tersebut, penempaan senjata membutuhkan bakat yang serius. Tidak mungkin berhasil tanpa dasar yang kuat. Meski begitu, Nona Yuyan tetap yakin bahwa Nefeng bisa melakukannya. Dan pastinya Nefeng akan melakukan yang terbaik untuk Nona Yuyan. 在下定当全力而为。 本没戏。 Nefeng mengatakan kepada penjaga tersebut, ingin buat dari atribut api dan selesaikan dalam waktu 20 hari. Setelah hal itu, Nefeng pun berkultivasi di kamarnya. Namun ketika itu ia merasakan ada roh hantu yang masuk ke dalam kamarnya. Hingga akhirnya ia pun mengecek keluar dan mendengar suara. Setelah melihatnya, benar saja kata Nefeng, mereka memang roh hantu. Nefeng menebas roh hantu tersebut dan juga menggunakan kekuatan Phoenix-nya untuk mengalahkan semua roh hantu. Bahkan ia juga menggunakan api surgawi dan mutiara api ilahi. Akan tetapi ketika akan menggunakannya, muncullah Xiao Chen yang mengalahkan roh hantu tersebut. Dan sepertinya Xiao Chen lah yang mengatur ini agar Nefeng keluar dan bertemu dengannya. 时机这么结魂， 为表歉意，还望兄台上。没有你， Setelahnya ia pun mengajak Nefeng untuk minum. Dikatakan oleh Nefeng bahwa ini sudah larut malam. Mengapa Xiao Chen ini masih ingin minum? Kata Xiao Chen, ia cukup penasaran dengan roh hantu. Makanya sering keluar malam. Dikatakan oleh Nefeng umumnya bahwa mereka semua adalah roh jahat yang sulit untuk diusir. Nefeng menanyakan apakah ada cerita yang lebih lanjut. Diberitahu oleh Xiao Chen, itu hanyalah sebuah pepatah yang dibesar-besarkan. Kadang apa yang dilihat tidak selalu benar. Tidak lama muncullah Jansin di sana. Ia pun mengatakan ia datang untuk menemukan roh hantu yang melarikan diri. Ia pun memberitahukan bahwa roh hantu sangat aktif akhir-akhir ini. Daripada itu menyuruh mereka berada di dalam rumah. 为寻陶艺幽灵而来，还少出门的好。 Setelah hal itu, Nefeng pun akan pergi karena suasana hatinya sedang tidak enak melihat Jansin yang ia dengar telah menggoda istrinya. Nefeng juga hanya memberitahukan akan melihat nanti apakah ia akan ikut dalam kompetisi nanti. Lalu kemudian di keesokan harinya, Nefeng bersama Nona Yuyan dan juga Xiao Chen pergi ke toko penempaan. Di sana penjaga pun sudah selesai menempa pedang Nefeng. Dan pedang ini disebut pembakar cakrawala. Namun sayangnya karena keterbatasan keterampilan pekerja hanya menempa senjata tingkat kaisar, Nefeng mencoba pedangnya tersebut. Ia pun nampak senang walau pedang ini hanya di tingkat kaisar. Meski begitu, kata Xiao Chen, kita bisa melakukan penempaan kedua menggunakan metode peningkatan domain pedang langit mistik. Dengan begitu bisa ditingkatkan ke tingkat dewa. 这边请。你也懂练气？ Setelah hal tersebut, Nefeng bersama Nona Yuyan dan Xiao Chen mengambil undian nomor untuk mengikuti kompetisi. Dan di sana ternyata sudah ada praktisi Buddha dan seseorang yang menyapa Nefeng. Nefeng memberitahukan bahwa dua orang ini adalah penjahat yang tidak tahu malu. Dua orang itu pun langsung pergi saja. Salah satunya yang bernama Hong Jiang waspada karena Nefeng itu sudah menembus martial science tingkat 6. Dan pastinya Nefeng ini akan menjadi lawan yang sulit dihadapi. Tapi jika menemukan titik lemahnya, mereka pasti akan tunduk kepada kita. 万一
他手中有了不得的，只要抓到软肋。 Terlihat Nona Yuyan kesal terhadap dua orang itu. Tapi kata Nefeng, di hadapan kekuatan absolut mereka tidak dapat menimbulkan masalah. Lalu seorang murid penguasa kota bernama Cusing, dirinya yang akan menjadi wasit dan bertanggung jawab memimpin kompetisi. Ia yang akan menjadi wasit dan bertanggung jawab memimpin kompetisi. Total ada 28 peserta dalam kompetisi ini. Babak pertama akan bertanding berpasangan. Setelah di babak kedua adalah pengundian. Setelah peserta dipersempit dari 14 menjadi 7. Diketahui nomor 7 akan langsung lolos ke babak berikutnya. 6 peserta lainnya akan bertanding 1 lawan 1. Dan pertarungan final adalah pertarungan bebas antara 4 orang. Dan siapapun yang keluar dari arena akan tersingkir. Lalu 3 peserta teratas akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid langsung Martial Emperor. Hingga akhirnya kompetisi pun dimulai. Peserta pertama adalah Hu Geng melawan King He. Pertarungan pun dimulai di antara mereka berdua. Setelah hal itu para kontestan lainnya terus naik termasuk Nona Yuyan. 比试开始。 Yang pastinya Nona Yuyan berhasil mengalahkan peserta gemuk tersebut. Hal itu mendapat pujian dari Xiao Chen mengalahkan tingkat 5 hanya dengan 2 gerakan. Dan tubuh Dharma Roh api Nona Yuyan sungguh luar biasa. Ternyata Xiao Chen ini berkelana ke berbagai seluruh dunia, mengungkap luasnya dunia dan memperkaya reseptif. 方能见证世间。 Pertarungan pun terus berlanjut antara para peserta. Terlihat praktisi Buddha juga berhasil mengalahkan peserta yang melawannya. Meski begitu, praktisi Buddha diingatkan oleh Cusing agar bertarung tidak sampai meninggoy, karena itu dilarang dalam kompetisi. Pertarungan pun terus berlanjut di antara para peserta. Hingga akhirnya 7 teratas peserta lolos dalam babak sebelumnya. Kemudian undian pun akan dimulai, yang ternyata Nefeng mendapatkan nomor 7, yang artinya Nefeng langsung lolos ke babak final. Dan sisa peserta lainnya akan bertanding untuk memperebutkan babak selanjutnya menuju final. Peserta lain pun menganggap bahwa Nefeng itu sangat beruntung bisa langsung melaju ke final tanpa capek-capek. 机墙一出，重不消耗这片四墙，就是争先。用消耗这片四墙，就是争先。 Lalu wasit Yani Cusing mengumumkan peserta yang akan bertanding adalah Hong Jiang dan Ruang Jiansan. Pertarungan mereka berdua pun akan ditentukan dengan 3 gerakan. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Hong Jiang. Akan tetapi Hong Jiang ditegur oleh wasit karena melumpuhkan Jianxin sampai tidak sadarkan diri. Peserta lain juga mengatakan walau ranah mereka berdua sama, jelas Hong Jiang lebih kuat. Lalu kemudian babak final pun akan dimulai. Nefeng bertarung bersama Nona Yuyan, sedangkan Hong Jiang ditemani oleh praktisi Buddha. Dan siapa yang keluar dari arena akan dinyatakan kalah. Hong Jiang dan praktisi Buddha langsung menyerang bersama. Serangan mereka berdua membuat Nona Yuyan menjadi terpojok, yang pada akhirnya Nefeng mengeluarkan kekuatan niat suci auroranya dan berhasil mementalkan mereka berdua. Bahkan praktisi Buddha pun menjadi tepar tidak berdaya. Melihat praktisi Buddha terkapar, Hong Jiang memprotes bahwa Nefeng menghabisi peserta itu dan hal itu melanggar peraturan. Namun setelah dicek oleh panitia kompetisi, panitia bilang bahwa praktisi Buddha masih hidup dan ini tidak melanggar peraturan. Hong Jiang menjadi heran, padahal Nefeng hanyalah martial science tingkat 6, tapi menjatuhkan Ko Yuan dengan 1 serangan.
Sementara Nona Yuyan pun menanyakan kepada panitia jika ia mengundurkan diri sekarang, apakah dirinya ada di 3 besar. Hal itu dibenarkan oleh panitia, yang akhirnya Nona Yuyan pun mengundurkan diri. Ia pun akan menunggu Ne Feng setelah bertarung dengan Hong Jiang. Sementara disampaikan oleh Ne Feng, tidakkah Hong Jiang menjadi penasaran bagaimana ia menembus ranah sebanyak 5 kali berturut-turut? Mendengar hal itu, orang-orang yang menonton pun mengetahui bahwa Ne Feng itu adalah juara pertarungan martial science tingkat rendah tahun lalu. Mereka pun tidak menyangka hanya dalam waktu 1 tahun Ne Feng menembus 5 tingkat dari tingkat 1 sampai 6. Panitia Cusing juga mengingat tentang Ne Feng yang juara tahun lalu. Dikatakan oleh Ne Feng jika ia bisa menang, maka Hong Jiang dilarang memasuki kota Sura lagi. Mendengar hal itu, Hong Jiang bilang Ne Feng sengaja mengatakan hal tersebut agar banyak orang yang mendukung Ne Feng. Ia pun ingin jika Ne Feng kalah, maka Ne Feng harus menghancurkan kultivasinya. Ne Feng setuju dengan hal itu. Ia pun mengatakan, mari selesaikan dengan 3 gerakan saja. Hong Jiang menyerang ke arah Ne Feng, namun Ne Feng dengan mudah mengatasinya dengan tameng kekuatan. Hong Jiang pun menyerang lagi dengan jarum sangkar tulang, namun Ne Feng dengan mudah menghindarinya, lalu menggunakan kekuatan Phoenix untuk menyerang balik. 敲定胜负。 Hingga pada akhirnya Hong Jiang pun menggunakan jurus andalannya. Ia pun mengeluarkan lautan darah di sana. Melihat hal itu, panitia Cusing mengetahui bahwa ini adalah teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh martial science tingkat 7. Sementara Ne Feng juga berkata bahwa akhirnya ada hal yang menarik. Waduh, Ne Feng nih bos. Ia pun mengeluarkan pedang hatinya untuk melakukan serangan. Benturan kekuatan terjadi di antara mereka berdua. Meski begitu, pedang jiwa milik Ne Feng terlalu kuat. Bahkan ketika tameng dari Hong Jiang menghalangi pedang dari Ne Feng, tetap bisa menembusnya dan juga mengalahkan Hong Jiang. Dan hal itu hampir saja membuat Hong Jiang keluar dari arena. Lalu kemudian Ne Feng juga menggunakan kekuatan gunturnya untuk menyerang. Serangan guntur itu pun berhasil mengenai Hong Jiang. Nona Yuyan pun mengatakan ini adalah metode guntur yang dipelajari melalui tanduk naga. Ne Feng juga bilang ini adalah pertama kalinya ia mencobanya, jadi ia tidak cukup terampil. Ia pun menggunakannya lagi untuk menyerang Hong Jiang yang bertahan dengan tameng kekuatan. Hingga pada akhirnya serangan itu pun berhasil mengalahkan Hong Jiang. Hong Jiang yang sudah tepar ingin mengancam Ne Feng, yang pada akhirnya ia pun ditendang keluar oleh Ne Feng dari arena. Panitia Cusing mengumumkan juara pertarungan martial science tingkat menengah adalah Ne Feng. Ne Feng dan Nona Yuyan pun diberikan token oleh Cusing dan menyuruh mereka berdua untuk pergi ke pavilion Tianlu, yakni untuk resmi menjadi murid. Sementara Xiao Chen memuji Ne Feng bahwa metode guntur milik Ne Feng luar biasa, memiliki kemiripan dengan kenalan silumannya. Tapi kata Ne Feng, mungkin itu hanyalah sebuah kebetulan. Lalu kata Xiao Chen, karena mereka berdua sudah bergabung dengan kota Shura, bagaimana kalau kita merayakannya? Nampaknya Ne Feng pun setuju dengan hal tersebut. Di sisi lain, Hong Jiang diberitahu oleh tabib pengobatan bahwa luka yang diderita oleh Hong Jiang permanen, dan itu menyebabkan turun ke martial science tingkat 3. Cao Yuan menyarankan lebih baik mereka menyerah kepada Ne Feng. Namun tampaknya Hong Jiang tidak mau. Ia masih memiliki satu orang untuk diandalkan. Yang dimaksud oleh Hong Jiang, kata Cao Yuan, adalah adik sepupuh dari Hong Jiang. Tapi kata Cao Yuan, terakhir kali sepupuh dari Hong Jiang hampir menghabisi mereka. Direspon oleh Hong Jiang, itu tidak akan terjadi ketika sepupunya itu melihat dirinya yang terluka seperti ini.
berpindah kepada Nona Yuyan dan juga Nefeng. Saat itu Nona Yuyan ditawari oleh para tetua dari kota Shura. Ditanya oleh salah satu tetua, apakah hubungan Nona Yuyan dengan Lan Daosen? Kata Nona Yuyan, Lan Daosen itu adalah leluhurnya. Kata tetua itu, iya, punya beberapa hubungan dengan Lan Daosen dan keterampilan memiliki akar yang sama. Dan Nona Yuyan bisa menjadi muridnya. Nona Yuyan pun bersedia menjadi murid dari ketua tersebut. Sementara tetua yang lain bernama Wang Xiao, yang adalah tetua keempat, mengatakan hanya beberapa kata langsung mendapatkan murid. Ia pun menawarkan kepada Nefeng dan juga mengenalkan dirinya. Jika Nefeng menjadi muridnya, tidak akan ada lagi yang perlu ditakuti di kota Shura. Tetua yang lain juga menawarkan ia adalah seorang tetua agung yang ahli dalam membentuk formasi. Tetua kedua juga ingin dipilih oleh Nefeng dikarenakan ia mahir dalam berbagai teknik pedang. Nefeng merespon ia sangat menghargai kebaikan dari para senior, tapi dibandingkan murid magang dia lebih memikirkan masalah lain. Direspon oleh penguasa kota yang baru saja tiba. Ia tahu apa yang difikirkan oleh Nefeng. Lalu muncullah penguasa kota bersama Nona Bing yang adalah istri dari Nefeng. Nefeng yang melihat istrinya yang lebih cantik, ia pun menjadi melongo dan terkejut melihat istrinya tersebut. Nona Bing sambil menangis, ia pun berjalan dengan cepat untuk memeluk Nefeng. Setelah berada di pelukan Nefeng, Nona Bing mengatakan sudah lama tidak ada kabar. Nefeng pun meminta maaf dikarenakan membuat Nona Bing menjadi khawatir. Sementara penguasa kota pun bilang Nona Bing sering membicarakan Nefeng. Setelah bertemu memang sangat luar biasa. Nefeng sangat berterima kasih karena penguasa kota telah merawat Nona Bing. Penguasa kota pun mengatakan bahwa Nona Bing dan Nefeng adalah bakat yang langka. Apakah Nefeng tertarik untuk menjadi muridnya? Nefeng secara resmi menjadi murid penguasa kota dan Nefeng adalah murid ke-6 dari penguasa kota. Tetua Wang Xiao nampaknya iri terhadap penguasa kota yang gampang sekali mendapatkan murid karena berstatus penguasa kota. Penguasa kota yang mendengar itu tidak menghiraukan. Ia pun menyuruh Nefeng dan Nona Bing untuk mengobrol dikarenakan sudah lama tidak bertemu. Nona Yuyan tampaknya menjadi murung melihat Nefeng bersama Nona Bing. Terlihat Jansin juga marah karena melihat Nefeng bersama Nona Bing. Meski begitu, penguasa kota ingin menanyakan sesuatu kepada Jansin. Berpindah kepada Nefeng, ia pun diperingati oleh istrinya bahwa cepat atau lambat sekte dunia bawah akan datang ke sini. Dikatakan oleh Nefeng, ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia perlu berpikir dengan hati-hati tentang masa depan. Nefeng juga menanyakan apakah Nona Bing tahu rahasia netralitas kota Shura. Dijelaskan oleh Nona Bing, mantan penguasa kota bernama Ming Chowen adalah dewa bela diri. Namun dia telah hilang selama setahun. Ada yang bilang sedang mengasingkan diri, atau ada yang bilang telah dihabisi. Nefeng mengetahui bahwa dinasti Xia dan dinasti Yong adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Keduanya adalah kekuatan super dan tidak mungkin diam tanpa bergerak. Nona Bing pun sudah menduga bahwa mereka sudah melakukan segala trik licik, bahkan berhasil menyusup ke dalam. Itu sebabnya penguasa kota memutuskan dalam waktu setengah bulan akan merekrut murid langsung secara terbuka agar bisa dilatih menjadi penguasa kota muda. Nona Bing tidak tahu rencana spesifiknya, tapi jika ia bisa membantu, ia bersedia mencobanya. Sambil berpelukan tersebut, Nefeng mengatakan karena ia sudah datang ke sini, ia tidak akan membiarkan Nona Bing mengambil resiko itu. Nefeng juga bergumam bahwa perkembangan dari istrinya terlalu lambat. Harus menemukan cara agar Nona Bing bisa memasuki altar pemeliharaan roh.
Sementara Nona Bing juga bergumam ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Nefang. 他想把水搅浑，我不许任何人伤。 此不会让你冒险。 Setelah hal itu berpindah kepada penguasa kota. Ia mengatakan bahwa Jansin sudah dihukum. Ia berharap bahwa Nefeng bisa memaafkan dan juga melepaskan Jansin. Ditegaskan oleh Nefeng, selama Jansin tidak mengganggu istrinya lagi, ia bisa melupakan kejadian masa lalu. Nefeng pun mengatakan jika ada hal penting lainnya bicara langsung saja. Penguasa kota ingin Nefeng ikut serta dalam konferensi bela diri 3 kekuatan untuk memperebutkan hak penambangan biji batu roh tingkat atas. Biji roh terletak di area tengah ketika pihak sudah sepakat bahwa pemenang konferensi bela diri tahunan bisa mengambil alih kepemilikan pada tahun berikutnya. Dijelaskan di setiap faksi mengirimkan 3 martial science tingkat tinggi yang juga merupakan kerabat kerajaan. Untuk bertanding dalam 3 pertandingan, ia akan mengirimkan murid-murid penguasa kota. Para peserta akan diumumkan sebelum pertandingan. Memenangkan 2 pertandingan dianggap sebagai pemenang. Karena memenangkan pertandingan pertama, mereka pasti akan mengirimkan yang terkuat di babak berikutnya. Kata Nefeng, ia di babak kedua saja. Kata penguasa kota, pertandingan ini akan sangat beresiko untuk orang lain. Tapi bagi Nefeng ini adalah peluang terbaik untuk berkembang. Penguasa kota pun menyampaikan kepada Nefeng, lakukan yang terbaik, menang atau kalah itu tidak masalah. Nefeng mengetahui bahwa penguasa kota ingin tahu kartu andalannya. Kata Nefeng jika kalah dalam pertandingan pertama, ia bahkan tidak punya kesempatan untuk naik ke arena. Penguasa kota tahu Nefeng ingin di pertandingan pertama, tapi mereka kehilangan biji roh selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan jika ia setuju, yang lain mungkin tidak. Hingga akhirnya Nefeng akan mengikuti aturan saja. Lalu tidak lama Xiao Chen bersama Chu Xing muncul di sana. Penguasa kota terkejut. Ternyata Nefeng dan Xiao Chen sudah berteman. 就算我答应， 不如徒儿先告辞。是桃园。 Namun tiba-tiba saja Nefeng pun pergi. Ia pun menjadi waspada kepada Xiao Chen dan bertanya-tanya, selalu bertemu dengan Xiao Chen, apakah ini hanyalah sebuah kebetulan. Di sisi lain, Xiao Chen yakin bahwa ia dan Nefeng bertemu itu adalah sebuah takdir. 我们果然有缘。 Setelah hal itu, kata bocil imut, penampilannya sangat mencolok, tidak terlihat seperti orang baik. Hal itu dibenarkan oleh Nefeng, apalagi Xiao Chen sangat misterius. Ia mengingatkan kepada bocil imut Xiao Jiu untuk menjaga jarak dengan Xiao Chen. Ketika sampai di altar pemeliharaan roh, Nefeng menanyakan bagaimana caranya ia membawa orang lain ke sini. Bocil imut mengetahui bahwa Nefeng ingin membawa 2 teman wanitanya ke altar pemeliharaan roh. Tapi kata Nefeng itu untuk meningkatkan kekuatan bersama-sama. Bocil imut nampak tidak senang. Ia mengatakan tidak semudah itu. Tapi dengan kultivasi Nefeng saat ini sulit untuk meningkat. Dengan kata lain, setelah mencapai ranah kaisar, harusnya dapat membawa 1-2 orang. Bocil imut mengingatkan jika terlalu lambat dalam kultivasi, dapat mempraktekkan teknik yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa Nefeng. Ditambah lagi, jika rajin mengumpulkan token ilahi, ia pasti akan mengajari Nefeng. Meski begitu, kata bocil imut Xiao Jiu, Nefeng bisa mencobanya dengan ular imut milik Nefeng. Nefeng langsung mengeluarkan ular kecilnya. Hal itu membuat bocil imut sedikit cemburu. Yang akhirnya ia akan mengajari Nefeng agar fokus berkultivasi. 一个心软，也罢，一个心软。 Hingga akhirnya Nefeng berkultivasi ditemani oleh ular imut dan juga bocil imut. Sementara Nona Bing juga sedang menunggu Nefeng di rumah. Terlihat Nefeng menembus ranah. Ia mengetahui bahwa 1 hari di luar seperti setahun di altar pemeliharaan roh.
Tidak disangka memakan waktu selama ini hanya untuk mencapai puncak tingkat 6. Di sisi lain, ular hijau juga menembus ranah tingkat 7. Bocil imut tidak suka melihat ular kecil bermanja kepada Nefeng. Meski begitu, kata Nefeng, konferensi bela diri 3 kekuatan akan segera dimulai. Mereka pun harus segera pergi. 7重境，也仅仅抵达6重巅峰。 Setelah hal itu, Nefeng bersama Nona Bing akan menuju konferensi bela diri. Nona Bing bilang bahwa Nona Yuyan akan fokus pada kultivasinya dan akan menyusul nanti. Direspon oleh Nefeng itu bagus agar tidak kebanyakan pikiran. Lalu ketika itu mereka pun disapa oleh 2 senior. Nefeng menyampaikan kata Nona Bing bahwa senior keempat itu lebih banyak bicara. Senior keempat bilang bahwa Nona Bing cukup mengenalnya dengan baik. Dia pun mengajak naik sekarang karena para master juga akan segera datang. 我什么呀？师妹再清楚不过。Diperkenalkanlah Pangeran Nanzun dinasti Yong bernama Lin Yaoxing. Di sampingnya juga ada Li Qianchao, pejabat dari dinasti Xia. Dikatakan oleh senior, keduanya adalah di tingkat martial emperor tingkat 7. Ada juga praktisi lainnya bernama Jia Shuai martial science tingkat 8. Ada juga Jiang Ho martial science tingkat 9. Ada Lin Bai dan juga yang lainnya. Dan ternyata banyak wajah baru kali ini yang datang. Setelah duduk disampaikan oleh penguasa kota, Zhang Qian, Jian Shuai, satunya seorang pangeran dan lainnya adalah paman kaisar. Jika bertemu dengan mereka, ia harap Nefeng dan lainnya menjaga sopan santun. Namun salah satu pejabat dinasti yakni Qianchao, ia menyindir penguasa kota Shura yang menerima murid di tingkat 4 dan 6 seperti Nefeng. Dan tenang saja, ia yakin Zhang Qian tidak akan kalah di sini. 连4重境和注意分寸。Di sisi lain terlihat Lin Bei menanyakan kepada ayahnya apakah menurut ayahnya gadis perempuan itu layak dijadikan menantu. Tapi ayahnya menjadi marah dan mengingatkan jika membuat onar lagi, dia akan mengirim Lin Bei ke kuil Buddha emas. Lalu kemudian panitia pun memberitahukan bahwa kalian sudah tahu peraturan di konferensi bela diri 3 kekuatan, jadi dia tidak akan membahasnya lagi. Dan mari langsung ke pertandingan pertama. Masing-masing pihak dapat menantang. Lalu majulah 2 orang termasuk pangeran dinasti Xia yang disebut tidak berguna. 不叫废物。 此人气息不凡，何不往？ Meski begitu, ternyata pangeran tidak berguna itu bisa melawan hanya dengan 1 serangan. 一招还是徒手，一招还是徒手。 Ditambah lagi masih begitu muda, dengan kecerdasannya sebenarnya berhasil menguasai teknik pemurnian tubuh pisau emas. Namun kata pejabat, meski memiliki bakat yang luar biasa, pangeran tersebut tidak memiliki peluang untuk naik tahta. Dikatakan oleh orang sebelahnya, domain manusia sangat luas, domain dewa bahkan lebih luas dan layak untuk dijelajahi. Hanya tahta belaka apakah itu sebanding? Hingga akhirnya 2 orang yang di arena menyerang pangeran tidak berguna itu secara bersamaan. Meski begitu, ternyata pangeran tersebut bisa mengatasi serangan mereka berdua. 一起上！ 师尊， Nefeng juga bergumam bahwa orang pertama yang bertarung mungkin bukan lawan yang terkuat, tapi ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Sementara Fang Cheng dan 1 orang lainnya yang menyerang pangeran tidak berguna, mereka pun menyerang bersama. Saat itu sontak pangeran tidak berguna mengingat tentang masa lalunya yang akan diterkam harimau.
Hal itu membuat dirinya pusing. Di sisi lain, murid yang akan menyerangnya akan menggunakan pedang yang banyak. Ia mengatakan tidak ada yang bisa menerima pukulan dari pedang ganda puncak miliknya, yang akhirnya serangan pedang ganda tersebut berhasil mementalkan pangeran tidak berguna tersebut. Namun ketika Fang Cheng dan murid lainnya menyerang, justru Fang Cheng malah diserang oleh murid itu. Pangeran tidak berguna menjadi pusing. Ia pun justru menjadi tidak terkendali dan menyerang murid tersebut dan berhasil mengalahkannya dengan kecepatan dan peningkatan kekuatan yang banyak. Setelah hal itu, Fang Cheng diserang habis-habisan oleh pangeran tidak berguna dengan pukulan yang bertubi-tubi. Nefeng memberitahu Fang Cheng cari kesempatan untuk menyerang, sementara pejabat menyuruh wanita yang memakai suling agar menyampaikan perintah kepada pangeran tidak berguna untuk melakukan gerakan itu. Namun saat itu Nefeng mencegahnya dengan menjatuhkan suling. Kembali ke arena, Fang Cheng meninggalkan formasi untuk menjebak pangeran tidak berguna. Ia pun lanjut menyerang pangeran tidak berguna dengan pedangnya yang besar dan berhasil mengalahkan pangeran kelima. Panitia pun memberitahukan pertandingan pertama Kota Shura yang menang. Lalu kemudian yang akan maju adalah Jian Huawei. Senior Liu juga turun. Terlihat Nefeng juga akan turun. Namun Nona Bing mengkhawatirkannya. Tapi kata Nefeng jangan khawatir dikarenakan ia punya caranya sendiri. Setelah di arena, Nefeng memperkenalkan namanya Nefeng Martial Science tingkat 6. Orang-orang terkejut, ternyata Kota Shura mengirimkan Martial Science tingkat 6 untuk bertarung. Tingkat 6 melawan tingkat 9, ini tidak seimbang. Dikatakan oleh Nefeng ia mengenal Jiang He dan juga Lin Bei. Direspon oleh salah satu dari mereka, jika sudah tahu tapi Nefeng masih memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Ia pun sembari meledakkan kekuatannya di sana. Meski begitu, Nefeng tidak gentar sama sekali. Kata Nefeng, ia tidak punya banyak kelebihan, ia hanya cukup berani. Selain itu, ia telah mengalahkan lawan Ranah Kaisar. Mengapa ia harus takut pada Ranah Sains? Mendengar hal itu, orang-orang mengatakan Nefeng sungguh arogan menghadapi dua terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Nefeng menjadi bodoh? Hal itu mendapat pujian dari Jian Wei bahwa kepercayaan diri Nefeng ia sangat kagum. Ia pun mengajak setelah kompetisi selesai mereka akan mengobrol. Namun kata Nefeng tidak perlu. Salah satu tetua pun berkata bahwa Nefeng itu sombong, tapi kekuatan Nefeng tidak mumpuni. Dengan begini maka Nefeng akan mempermalukan dirinya sendiri. Jian Xin juga berkomentar, daripada membuang-buang waktu, lebih baik Nefeng mengaku kalah saja. Meski begitu, Nona Bing yakin bahwa suaminya tidak akan kalah. Senior Liu juga mengatakan semoga kekuatan Nefeng sebesar kepercayaan diri Nefeng. Ia pun langsung mengeluarkan pukulan pengejut yang dapat mengalahkan lawan tingkat 7. Nefeng mengetahui bahwa orang ini lebih kuat dari Lin Bei. Ia pun akan mengamati terlebih dahulu. Terlihat Senior Liu ingin bertarung dengan Nefeng. Ia pun menyuruh Jian Wei untuk berdiam diri saja.
Terlihat Nefeng hanya menghindari serangan dari senior Liu. Setelahnya Nefeng mengatakan bahwa tidak bisa mengalahkannya sendirian. Ia pun menyuruh mereka berdua maju bersama. Sembari Nefeng meledakkan kekuatannya di sana dan menyuruh mereka maju, dikarenakan ini akan selesai dengan cepat. Mereka terkejut karena Nefeng adalah martial science tingkat 8. Penguasa kota juga mengakui bahwa Nefeng bisa menghabisi Hao Tian yang 4 tingkat di atas Nefeng. Ia pun menduga kekuatan Nefeng seharusnya tidak hanya segitu. Lalu Nefeng melancarkan serangan 3 matahari pembunuh sains. Serangan itu pun membuat mereka berdua terpental. Terlihat Jian Wei mulai serius. Ia pun melancarkan serangan pusaran pasir. Namun dengan kekuatan naga, Nefeng berhasil mengatasinya. Lalu kemudian senior Liu juga mengeluarkan tinju penghancur tulang. Nefeng merespon dengan kekuatan api esensi darah Phoenix-nya. Serangan tersebut membuat tangan senior Liu menjadi terbakar. Dikatakan oleh Jian Wei, jika Nefeng tidak mengeluarkan serangan serius, maka tidak akan ada pemenangnya. Senior Liu juga memuji bahwa Nefeng memang punya kekuatan mengesankan, tapi bukan apa-apa baginya. Ia pun mengeluarkan teknik telapak pengendali kosmik bersamaan dengan Jian Wei yang mengeluarkan serangan puncak ribuan gunung. Jian Xin yang melihat hal tersebut, ia pun mengatakan, Nefeng pastinya tidak bisa menahan kekuatan penuh dari ruangan serangan tingkat 9. Orang-orang juga mengetahui bahwa ini adalah gerakan khusus milik Liu Jiang. Terakhir kali digunakan, lawannya bisa langsung lumpuh. Mereka pun menduga kota Shura akan kehilangan bakat berharga dan langka yakni Nefeng. Di saat itu muncul juga Nona Yuyan dan juga Xiao Chen yang baru saja tiba. Terlihat serangan mereka berdua berhasil mengenai Nefeng. Meski begitu, ternyata Nefeng menghancurkannya dengan kekuatan guntur. Kemudian dilanjut ia mengeluarkan teknik api guntur penebas langit, menyerang kepada mereka berdua. Salah satu pejabat terkejut, ternyata Nefeng sebenarnya tidak terluka sama sekali. Lalu dijelaskan oleh penguasa kota yang ia tahu bahwa Nefeng baru saja menguasai teknik guntur, bahkan hanya dalam beberapa hari menghubungkannya dengan api ilahi. Tetua juga mengakui bahwa bakat Nefeng jauh melebihi Chang'an. Jika Nefeng ikut serta dalam pelatihan istana bawah tanah, mungkin akan menjadi kuda hitam. Hal itu membuat Jian Xin semakin kesal karena seharusnya posisi murid langsung adalah miliknya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Sementara ditanyakan oleh Nefeng kepada mereka berdua, serangan apa lagi yang mereka masih miliki, keluarkan semuanya. Senior Liu jelas menjadi marah, beraninya Nefeng menghinanya. Jian Wei juga tidak suka karena Nefeng terlalu sombong. Lalu kemudian senior Liu menyerang dengan telapaknya, menyerang dengan banyak bayangan. Jian Wei juga menyerang dengan kekuatan pasirnya. Meski begitu, Nefeng berhasil mengatasi serangan mereka berdua dengan kekuatan mutiara api ilahi. Alhasil mereka berdua pun terpental dan tidak berdaya, terkapar di sana. Nefeng sendiri mengetahui bahwa kekuatan guntur dan api sangat kuat, tapi itu menghabiskan banyak energi dan kelihatannya ia masih perlu banyak berlatih keras. Terlihat salah satu pejabat pun marah karena perwakilannya kalah. Pejabat yang lainnya juga berkata bahwa bakat Nefeng disembunyikan dengan baik. Ia pun memberikan selamat kepada penguasa kota. Lalu wasit tetua pun memberitahukan bahwa pertandingan putaran kedua kota Shura yang menang. Orang-orang pun bersorak dengan menyebut nama martial science Nefeng. Terlihat pejabat pun pergi. Salah satunya juga menatap penguasa kota dengan tajam sebelum dirinya pergi.
Salah satu penonton mengatakan bahwa Nefeng benar-benar inkarnasi dari prajurit dewa. Sementara itu terlihat Jian Xin menjadi semakin kesal karena semua kemuliaan ini seharusnya menjadi miliknya. Terlihat dikatakan oleh Tetua Wang Xiao bahwa beberapa orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkompetisi. Ia pun nampaknya menyindir kepada Jian Xin. Lalu Nona Bing mendatangi Nefeng di arena dan langsung memeluknya, kemudian merayakan kemenangan ini bersama-sama. Nona Yuyan yang melihat itu, ia pun hanya terdiam dan ditanya oleh Xiao Chen apakah tidak memberikan selamat. Namun kata Nona Yuyan, ia tidak akan melakukannya selama Nefeng baik-baik saja. Lalu penguasa kota pun mengatakan kepada Nefeng bahwa hanya sedikit anak muda di seluruh benua yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Nefeng pun menghormat kepada gurunya dan bilang bahwa gurunya terlalu menyanjung. Dikatakan oleh penguasa kota, ia mengamati bahwa pertahanan Nefeng tidak terlalu bagus. Ia pun memperlihatkan buku teknik penempaan tubuh api. Ini sangat meningkatkan kekuatan fisik Nefeng. Gurunya juga mengingatkan bahwa kesombongan adalah kutukan dalam kultivasi. Ia pun menyuruh agar Nefeng bisa menghindari terlalu meninggikan diri. Penguasa kota pun menyuruh para tetua dan lainnya untuk menyiapkan perjamuan malam ini. Setelah hal itu, salah satu tetua pun mengatakan kepada penguasa kota, sepertinya penguasa kota sudah memikirkan hal lain. Kata penguasa kota, jangan terburu-buru, mari tunggu lagi. Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.